Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 6 MI yang sholih dan sholihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan berlatih latihan soal SAS atau PAS Al-Quran Hadis kelas 6 semester 1. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak paham dan mengerti. Untuk rangkuman materi pelajaran lainnya, kelas 6 semester 1 bisa cek link di deskripsi ya. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa belajar dengan baik. Ayo berlatih. Penilaian akhir semester 1. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. Perhatikan surah Al-Alaq ayat 3 berikut. Iqra wa rabbukal akram. Terjemah dari surat Al-Alaq ayat 3 tersebut adalah: A. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. B. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. C. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. D. Yang mengajar manusia dengan pena. Jawabannya adalah B. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Nomor 2. Perhatikan terjemah dari surah Al-Alaq di bawah ini. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Lafaz ayat yang sesuai dengan terjemah di atas adalah A. Ara'aita in kana 'alal huda. B. Au amara bittaqwa. C. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. D. Alam ya'lam bi annallaha yara. Jawabannya adalah A. Ara'aita in kana 'alal huda. Nomor 3. Perhatikan potongan ayat berikut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makna yang terkandung dari ayat di atas adalah A. Setiap manusia harus rajin belajar. B. Setiap manusia harus rajin bekerja. C. Setiap manusia harus rajin bersilaturahmi. D. Setiap manusia harus rajin beramal. Jawabannya adalah A. Setiap manusia harus rajin belajar. Nomor 4. Perhatikan tabel berikut. 1. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Malas belajar karena belajar itu menyita waktu bermain. 3. Mengajak temannya untuk sholat berjamaah. 4. Selalu bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Berdasarkan tabel di atas, perilaku yang seharusnya dilakukan sesuai Al-Quran surah Al-Alaq ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. C. 2, 4, dan 4. D. 2, 1, dan 3. Jawabannya adalah B. 1, 3, dan 4. Nomor 5. Kalla la illam yantahi bin nasiyah. Anak-anak ini diminta untuk melanjutkan ya. A. Ya'lam. B. Kadibah. C. La nasfa'an. D. Abdan. Jawabannya adalah C. Kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. Nomor 6. Perilaku Abu Jahal yang diceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Alaq adalah A. Mengajak Nabi Muhammad untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. B. Mengizinkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram. C. Menghalangi Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. D. Memberikan bantuan untuk dakwah Nabi Muhammad. Jawabannya adalah C. Menghalangi Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Nomor 7. Perhatikan potongan ayat berikut. Kalla
la tuti'hu wasjud waqtarib. Makna yang terkandung dari lafadz yang bergaris bawah di atas adalah A. Melampaui batas dari ketentuan Allah. B. Melanggar aturan-aturan Allah. C. Melaksanakan sholat dan mendekatkan diri kepada Allah. D. Melaksanakan zakat dan haji karena Allah. Lafadz yang bergaris bawah wasjud waqtarib, jawabannya adalah C. Melaksanakan sholat dan mendekatkan diri kepada Allah. Nomor 8. Perhatikan surah Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makna yang terkandung dari ayat di atas adalah A. Allah menurunkan rezeki pada malam Lailatul Qadar. B. Allah menurunkan musibah pada malam Lailatul Qadar. C. Allah menurunkan hujan pada malam Lailatul Qadar. D. Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz pada malam kemuliaan. Jawabannya adalah D. Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz pada malam kemuliaan. Nomor 9. Beribadah pada malam Lailatul Qadar pahalanya seperti A. Beribadah selama 100 bulan. B. Beribadah selama 1000 bulan. C. Beribadah selama 100 tahun. D. Beribadah selama 1000 tahun. Jawabannya adalah B. Beribadah pada malam Lailatul Qadar pahalanya seperti beribadah selama 1000 bulan. Ingat-ingat ya anak ya, 1000 bulan. Nomor 10. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Makna dari potongan ayat yang bergaris bawah di atas adalah A. Malaikat Israel. B. Malaikat Jibril. C. Malaikat Munkar. D. Malaikat Israfil. Yang di garis bawah ini apa? Warruhu. Jawabannya adalah B. Malaikat Jibril. Nomor 11. Perhatikan surah Al-Qadar ayat 2 berikut. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Terjemah yang sesuai dengan ayat di atas adalah A. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. B. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. C. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? D. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jawabannya adalah C. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nomor 12. Perhatikan potongan ayat berikut ini. Lailatul Qadri ... min alfi syahr. Lanjutan lafadz yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah A. Biidni. B. Hatta. C. Khairun. D. Adraka. Jawabannya adalah C. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kuncinya, anak-anak harus hafal terlebih dahulu ya surat Al-Qadarnya ya. Nomor 13. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Menyambut Lailatul Qadar dengan berhura-hura. 2. Melaksanakan sholat tahajud. 3. Memperbanyak bacaan Al-Quran. 4. Iktikaf dan beribadah di masjid. Berdasarkan tabel di atas, perilaku yang sesuai dengan Al-Quran surah Al-Qadar adalah A. 1, 3, dan 4. B. 2, 3, dan 4. C. 3, 4, dan 1. D. 4, 3, dan 2. Jawabannya adalah B. 2, 3, dan 4. Nomor 14. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hukum bacaan ro pada lafadz yang bergaris bawah dari potongan ayat di atas adalah A. Jawazul wajhain. B. Idhar halki. C. Tarkik. D. Tafhim. Yang di garis bawah adalah tabaraka. Jawabannya adalah D. Tafhim. Kenapa? Karena ro-nya berharokat fathah. Nomor 15. Perhatikan tabel di bawah ini. Pasangan yang tepat berdasarkan tabel di atas adalah
A. 1A 2B 3C, B. 1C 2A 3A, C. 1C 2B 3A, D. 2A 3B 1C. Jawabannya adalah C. 1C 2B 3A. Kita lihat ya anak-anak. 1C tafhim, yaitu bacaan yang dibaca tebal. 2B tarkik adalah bacaan yang dibaca tipis. Dan 3A jawazul wajhain adalah bacaan yang boleh dibaca tebal atau tipis. Diingat ya anak-anak. Nomor 16. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Inna syani'aka huwal abtar. Hukum bacaan ro pada lafadz yang bergaris bawah dari potongan ayat di atas adalah A. Jawazul wajhain, B. Iqlab, C. Tarkik, D. Tafhim. Yang di garis bawah apa? Abtaru, taruh ya, roknya berharokat dhamma. Jadi jawabannya adalah D. Tafhim. Nomor 17. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Wa ma adraka mal qari'ah. Hukum bacaan ro pada lafadz yang bergaris bawah dari potongan ayat di atas adalah A. Jawazul wajhain, B. Ikhfa, C. Tarkik, D. Tafhim. Jawabannya adalah C. Tarkik, karena yang di garis bawah adalah qari'ah, roknya berharokat kasroh, yaitu termasuk hukum bacaan tarkik. Nomor 18. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Wa arsala alaihim tayran ababil. Hukum bacaan ro pada potongan ayat yang bergaris bawah adalah A. Tarkik, B. Idhar halki, C. Jawazul wajhain, D. Tafhim. Yang di garis bawah adalah wa arsala. Ada ro sukun yang sebelumnya berharokat fathah, yaitu jawabannya adalah D. Tafhim. Nomor 19. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Falaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Hukum bacaan ro pada lafadz yang bergaris bawah dari potongan ayat di atas adalah A. Jawazul wajhain, B. Ikhfa, C. Tarkik, D. Tafhim. Yang bergaris bawah apa? Bagus, firqin. Jawabannya adalah A. Jawazul wajhain, boleh dibaca tebal atau boleh dibaca tipis. Nomor 20. Perhatikan potongan hadis di bawah ini. Al-yadul ulya minal yadis sufla. Lanjutan lafadz yang tepat untuk melengkapi potongan hadis tentang keutamaan memberi di atas adalah A. Khairun, B. Alaihi, C. Sa'ilah, D. Munfiqatu. Jawabannya adalah A. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Nomor 21. Perhatikan potongan hadis di bawah ini. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Al-yadul ulya hiyal munfiqatu. Terjemah lafadz hadis yang bergaris bawah di atas yang tepat adalah A. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. B. Tangan di atas adalah orang yang memberi. C. Tangan di bawah adalah orang yang meminta. D. Tangan di bawah lebih baik daripada tangan di atas. Jawabannya adalah B. Tangan di atas adalah orang yang memberi. Dilihat yang di garis bawah. Al-yadul ulya hiyal munfiqatu. Nomor 22. Perhatikan potongan hadis berikut. Terjemah dari lafadz hadis yang bergaris bawah di atas yang tepat adalah al-yadus sufla hiyas sa'ilah. Artinya A. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. B. Tangan di atas adalah orang yang memberi. C. Tangan di bawah adalah orang yang meminta. D. Tangan di bawah lebih baik daripada tangan di atas. Jawabannya adalah C. Tangan di bawah adalah orang yang meminta. Nomor 23. Sifat terpuji yang terkandung dari hadis tentang keutamaan memberi adalah A. Sombong terhadap tetangganya yang miskin,
B. Meremehkan temannya yang miskin. C. Suka membantu tetangga yang kesusahan. D. Acuh tak acuh terhadap tetangga. Jawabannya adalah C. Suka membantu tetangga yang kesusahan. Nomor 24. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Suka membantu teman yang membutuhkan pertolongan. 2. Mau menolong orang yang kecelakaan. 3. Mengusir pengemis yang datang ke rumah. 4. Mengantar temannya yang sedang sakit ke ruang UKS. 5. Meminta uang jajan kepada temannya. Perilaku yang mencerminkan pengamalan hadis tentang keutamaan memberi berdasarkan tabel di atas ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 4, B. 2, 4, dan 3, C. 3, 5, dan 2, D. 4, 3, dan 1. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 4. Nomor 25. Perhatikan tabel di bawah ini. Anak-anak bisa diperhatikan ya. Lafaz-lafaz pada tabel di atas apabila diurutkan menjadi potongan hadis tentang keutamaan memberi yang benar ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3, dan 4, B. 2, 1, 4, dan 3, C. 3, 4, 1, dan 2, D. 2, 4, 3, dan 1. Jawabannya adalah D. 2, 4, 3, dan 1. Mari kita urutkan. Nomor 2 dahulu ya. An Abdillah bin Umar radhiyallahu an. Kemudian nomor 4, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian nomor 3, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Dan kemudian nomor 1, al-yadul ulya hiyal mufiqatu, al-yadis sufla hiyas sa'ilah. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan anak-anak dimudahkan Allah dalam mengerjakan soal. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.